Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pemirsa TV One yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tugas manusia di dunia ini ketika Allah menciptakan manusia adalah senantiasa untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali keduanya hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, konsep ibadah bukan hanya dalam makna ibadah secara formalistik, atau dalam arti lain bukan hanya ibadah dalam artian mahdhah seperti sholat, saum, zakat, haji, akan tetapi juga berinteraksi atau bermuamalah merupakan salah satu instrumen kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lain, di dalam Islam, setiap aktivitas muamalah kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taqarrub ilallah, sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bermuamalah merupakan salah satu bentuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mengindahkan prinsip-prinsip dalam kita bermuamalah. Oleh sebab itu, para ulama telah membuat rumusan, telah membuat sebuah tatanan bagaimana cara kita bermuamalah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwasanya terdapat prinsip dalam bermuamalah yaitu al-mabda at-tauhid atau al-mabda al-uluhiyah, prinsip ketauhidan. Prinsip ini mengandalkan bahwasanya setiap muamalah di dalam Islam harus senantiasa sebagai ajang untuk kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, implikasinya bahwasanya setiap bermuamalah maka perlu kita mengindahkan nilai-nilai syariah dalam bermuamalah. Tidak boleh kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul dalam kita bermuamalah. Yang kedua, bahwasanya terdapat prinsip al-mabda al-ibahah, prinsip kebolehan. Prinsip ini mengajarkan bahwasanya setiap bentuk muamalah, kegiatan transaksi di dalam Islam dihukumi boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih bahwasanya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yakumad dalil ala nahyi au ala tahrim. Bahwasanya prinsip dalam bermuamalah itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Prinsip ini merupakan pembeda antara konsep ibadah mahdhah dalam artian seperti sholat, saum, haji dengan konsep bermuamalah. Kaidah dalam beribadah kebalikan dari kaidah dalam bermuamalah. Dalam beribadah, kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tauqif. Bahwasanya prinsip dalam ibadah itu menunggu perintah, menunggu dalil. Apabila tidak ada dalil yang memerintahkan, maka tidak usah kita beribadah. Karena ibadah dituntut adanya dalil. Lain halnya dengan bermuamalah. Ya, sesuai kaidah tadi, bahwasanya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yakumad dalil ala nahyi au ala tahrim. Pada prinsipnya setiap hukum bermuamalah itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Ini menunjukkan bahwasanya kita diberikan keleluasaan oleh syariat Islam untuk kita melakukan berbagai jenis kegiatan muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa, kerjasama, hutang piutang dan sebagainya. Selama tadi
Dalam kegiatan muamalah itu tidak melanggar nilai-nilai syariah yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak adanya transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ini merupakan bentuk keleluasaan dalam kita bermuamalah. Oleh sebab itu, dalam muamalah kita diperbolehkan adanya inovasi. Silakan berinovasi, melakukan pembaruan dalam bermuamalah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang perkara duniamu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam muamalah kita berikan kebebasan. Selama kita tidak melanggar kaidah-kaidah ataupun larangan-larangan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang ketiga adalah tentang al-mabda al-wafa, yaitu prinsip menunaikan segala bentuk janji. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Hai orang-orang beriman, kata Allah, aufu bil uqud. Hendaklah tunaikan janji-janji tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, orang-orang beriman untuk menunaikan janji-janji yang mereka buat. Ya. Hal ini sebagaimana sabda dari Nabi SAW. Bahwa kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim ila syartan ahalla haraman au harrama ahalan. Bahwasanya kata Nabi, orang-orang yang dia bermuamalah, yang dia melakukan interaksi, membuat sebuah perjanjian, mereka terikat oleh syarat-syarat yang mereka buat. Ya, akan tetapi Nabi mengatakan ada pengecualian. Illa syartan ahal haraman atau harrama ahalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita berjanji melakukan sebuah kontrak perjanjian, maka wajib bagi para pihak yang melakukan kontrak perjanjian tersebut untuk menunaikan janji tersebut. Menunaikan janji hukumnya adalah wajib. Oleh sebab itu, di sini merupakan prinsip yang amat penting, ya. Jangan sampai ketika kita sudah membuat sebuah perjanjian, kita melakukan cedera janji, melakukan wan prestasi, sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, Nabi mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan juga diri sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai akibat pembatalan janji, cedera janji yang kita lakukan mengakibatkan ada pihak lain yang terzolimi. Oleh sebab itu, prinsip ini menunjukkan bahwasanya menunaikan janji adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian prinsip berikutnya dalam bermuamalah yaitu adalah al-mabda al-huriyah. Prinsip kebebasan. Prinsip ini mengajarkan bahwasanya setiap orang diberikan kebebasan untuk dia bermuamalah dengan siapapun, kapanpun, apapun itu objeknya. Dengan syarat tadi, tidak melanggar norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar kaidah-kaidah yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebolehan seseorang untuk melakukan muamalah tidak hanya terbatas sesama muslim semata, tetapi juga diperbolehkan dalam hal bermuamalah kita melakukan dengan non-muslim. Hal ini sebagaimana kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohana dir'ahu ilal yahud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Pada saat itu Nabi membutuhkan uang untuk membeli makanan untuk keluarganya. Nabi tidak punya uang, kemudian Nabi meminjam kepada orang Yahudi dengan cara menggadaikan baju perangnya. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya hukum bermuamalah
itu bukan hanya dengan sesama muslim, tetapi dengan non-muslim pun adalah diperbolehkan. Kemudian prinsip berikutnya dalam bermuamalah adalah al-mabda' al-kitabah. Prinsip tentang pencatatan. Terutama ketika transaksi muamalah ini adalah transaksi muamalah yang dilakukan secara tidak tunai. Misalnya, di dalam transaksi tersebut ada unsur hutang piutangnya, maka wajib untuk dicatatkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang. Satu halaman itu berbicara masalah satu tema, yaitu tentang hutang piutang. Dan salah satu perintah Allah dalam ayat ini yaitu agar hutang piutang itu dicatatkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh," kata Allah. Hai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang atau bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai, maka kata Allah, faktubuh. Sekalipun para ulama berbeda pendapat, apa hukum dari mencatatkan hutang piutang? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Karena ayat ini menggunakan redaksi atau sigotul amr, redaksi perintah. Ada kaidah usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya setiap kata perintah itu menunjukkan wajib. Di sini Allah perintahkan faktubuh, maka catatlah transaksi yang tidak tunai tersebut. Sebagian ulama tadi mengatakan hukumnya wajib. Namun sebagian lain mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Apabila di antara kedua belah pihak terdapat unsur saling kepercayaan satu sama lain. Tapi apabila kita melihat dalam tataran aplikasinya, bahwasanya prinsip al-kitabah, yaitu prinsip mencatatkan hutang piutang, itu merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai kemaslahatan. Kenapa? Karena boleh jadi manusia punya sifat lupa. Ataupun manusia mungkin terkadang dia melakukan cedera janji, mengingkari kewajibannya. Maka dengan adanya kitabah tadi, sebagai bentuk al-bayyinah, alat bukti, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti an-niza, sengketa di kemudian hari. Ya, oleh sebab itu, prinsip Alkitabah ini memberikan nilai maslahat, terutama ketika diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kegiatan muamalah dalam sektor real di lembaga keuangan syariah. Dan merupakan salah satu bentuk implementasinya adalah dengan cara dicatatkan dalam akta autentik oleh pejabat yang berwenang. Hadirin, bahwasanya selain prinsip-prinsip yang tadi, terdapat juga beberapa prinsip lainnya dalam bermuamalah, yaitu adalah al-mabda' al-adalah, prinsip keadilan. Di dalam Islam, bahwasanya setiap bentuk muamalah itu harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Kalau kita beri sebuah contoh, misalnya, di dalam skema transaksi muamalah dikenal dengan adanya akad al-bai', akad jual beli. Komponen atau rukun dari akad jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang merupakan akidain, adanya harga, saman wal musman dan barang yang merupakan ma'qud alaih atau objek yang ditransaksikan, dan adanya sigotul ijab wal qabul. Ya, sigot ijab dan qabul atau kesepakatan. Ketika di dalam syariah, setiap akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, maka wajib terpenuhi rukun dan syarat dalam akad tersebut. Seperti dalam akad jual beli, misalnya, adanya harga dan adanya barang itu merupakan akad yang mau tidak mau harus ada. Pihak penjual dia memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang mabi'. Pihak pembeli wajib untuk menyerahkan saman, harga atau pembayaran. Kenapa? Dalam Islam ada syariat seperti ini. Kewajiban untuk menyerahkan barang bagi penjual, kewajiban menyerahkan harga
bagi pembeli? Karena merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah. Jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan. Ketika penjual sudah menyerahkan harga, di sini pembeli tidak membayar, maka penjual yang dirugikan. Sedangkan tadi, prinsipnya dalam bermuamalah tidak boleh ada mudarat, tidak boleh memudaratkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Contoh yang kedua, misalnya dalam implementasi akad kerjasama atau biasa disebut dengan akad mudharabah. Satu pihak posisinya sebagai investor atau sahibul mal. Satu pihak yang lain berposisi sebagai mudharib, pelaku usaha atau pengelola dana investasi. Di dalam akad mudharabah disyariatkan apabila adanya keuntungan yang diakibatkan dari bentuk kerjasama tersebut, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu juga harus ditanggung oleh bersama, baik oleh pemilik dana, investor, maupun oleh sahibul mudharib, yaitu pengelola dana. Ya. Jadi tidak boleh salah satu pihak menanggung kerugian pihak lain yang tidak. Oleh sebab itu, akad mudharabah merupakan jelmaan, implementasi dari prinsip keadilan dalam bermuamalah. Ketika ada keuntungan, dibagi bersama sesuai kesepakatan. Ketika ada kerugian pun, dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini merupakan bentuk dari implementasi nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah. Kemudian prinsip berikutnya adalah yaitu hendaknya dalam bermuamalah kita tidak boleh melakukan transaksi-transaksi yang dilarang. Di dalam syariat Islam terdapat setidaknya 4 jenis kegiatan transaksi yang dilarang. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar, ketidakjelasan dalam akad, yang ketiga maisir, spekulasi, perjudian, dan yang keempat adalah ad-darar atau az-zulm, setiap bentuk kegiatan yang memang dapat merugikan pihak lain. Ketika seseorang dapat terhindar dari 4 jenis transaksi ini, maka bermuamalah yang dilakukannya merupakan muamalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Namun sebaliknya, tatkala di dalam kegiatan muamalahnya ternyata terdapat salah satu unsur dari 4 tadi, boleh jadi dalam transaksinya ada riba, maka transaksi itu merupakan transaksi yang batil, transaksi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ya, yang seharusnya tadi tujuan awal kita bermuamalah adalah untuk kita beribadah, untuk kita menabung amal soleh, malah menjadi kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat bahwasanya hari ini orang-orang sudah tidak lagi memperdulikan tentang halal dan haram, maka hati-hati, karena dalam muamalah ketika seseorang terjerumus dalam kegiatan transaksi yang di dalamnya ada unsur keharaman, maka transaksi itu bukan hanya batal secara hukum, tapi berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya dalam bermuamalah. Kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip maslahat. Bahwasanya dalam kegiatan bermuamalah itu betul-betul harus merealisasikan kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Dalam akad jual beli, pihak penjual diuntungkan, pihak pembeli pun diuntungkan. Tadi, dalam akad kerjasama, apabila ada ribhun, keuntungan yang didapat akibat transaksi tersebut, maka merupakan salah satu bentuk kemaslahatan.
Oleh sebab itu, di dalam muamalah, maka sedapat mungkin agar muamalah itu dapat menghasilkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik fi dunya maupun fil akhirah, fil ajil wal ajil. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip at-taysir, al-mabda at-taysir, bahwasanya dalam bermuamalah itu hendaklah kita mempermudah, memberikan kemudahan. Contohnya, di dalam akad hutang piutang, transaksi hutang piutang, apabila pihak debitur atau orang yang berhutang belum sanggup untuk menunaikan kewajibannya, untuk dia membayar hutangnya, maka hendaklah kita berikan kemudahan. Memberikan kemudahan merupakan bentuk aplikasi dari prinsip at-taysir, prinsip kemudahan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah." Apabila orang yang berhutang, pihak debitur, belum sanggup untuk membayar hutangnya, menunaikan kewajibannya, maka kata Allah, "Fanaziratun ila maisarah." Hendaklah diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan oleh pihak kreditur yang memberikan piutang. Wa antasaddaqu khairul lakum, kata Allah. Bahkan tatkala pihak debitur tadi sudah dinyatakan tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya, mungkin oleh pengadilan dinyatakan pailit, tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya, menunaikan kewajibannya, maka Allah mengatakan, wa antasaddaqu, bersedekahkanlah, disedekahkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya sangat luar biasa, bahwasanya muamalah di dalam Islam bukan hanya tujuannya untuk mencari keuntungan, tetapi juga muamalah di dalam Islam adalah salah satu instrumen untuk kita taqarrub ilallah, untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menabung amal soleh. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita dalam artian mahdhah seperti sholat, saum, haji, yang memang terbatasi oleh uang dan waktu. Akan tetapi kalau kita dengan muamalah yang diniatkan betul-betul untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, ada unsur sosialnya juga, maka insya Allah apa yang dilakukan akan memiliki manfaat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya muamalah salah satu ajang untuk kita menabung amal soleh dan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.